Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Materi berikutnya adalah komunikasi Islami, yang ini juga kita butuhkan tidak hanya bagi para perawat ya yang berkomunikasi langsung dengan pasien, akan tetapi juga dengan untuk seluruh bagian, seluruh divisi ya, semuanya harus mengetahui bagaimana komunikasi Islami. Komunikasi Islami itu prinsip utamanya adalah bagaimana kita itu menyampaikan pesan ya dengan memasukkan nilai-nilai dan etika Islam dari pesan yang kita sampaikan. Nah, bagaimana kita ini selalu bisa menyampaikan pesan yang tadi sudah akan kita sampaikan tadi itu untuk hal-hal yang harmonis, untuk hal-hal yang penuh dengan adab yang baik, ada pemahaman juga, tidak kemudian pengen saling menang sendiri. Apa tujuan dari komunikasi Islami itu? Yang pertama adalah menciptakan pemahaman bersama. Kita tidak ingin membuat perselisihan, tidak ingin membuat perdebatan, tapi tujuan utamanya adalah ingin memberikan pemahaman bersama. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan yang harmonis. Di dalam komunikasi Islami itu kita tidak pengen cari musuh, tapi membangun hubungan yang harmonis. Yang ketiga yang penting, kita ingin menyebarkan nilai-nilai Islami itu. Bagaimana kita ngomong itu, implementasinya itu, kemudian orang yang kita ajak ngomong itu menjadi tentram, menjadi enak, menjadi nyaman. Dan yang terakhir, tujuan utamanya adalah menjaga adab dan etika. Menjaga adab dan etika di dalam komunikasi Islam itu banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan falyakul khairan aw liyasmut, bahkan kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, mending diam saja. Nah, kemudian bagaimana etika? Kita ini memilih komunikasi Islami ini pada era digital yang sekarang ini banyak. Tentu komunikasi yang kita lakukan melalui medsos ya, yang kalau secara langsung sih mungkin enak. Tapi kalau melalui medsos ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghormati perbedaan. Banyak di antara kita ketika mungkin gabung di dalam grup WhatsApp dan yang lain-lain, kita akan sangat merasa canggung ya ketika ada kemudian orang-orang yang menyerang salah satu pihak. Nah, tidak boleh, kita harus menghormati perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua, bisa bijaksana di dalam bermedsos. Tidak kemudian langsung kita menyampaikan, harus ada tata urutannya, etikanya yang ada. Dan kemudian yang ketiga, harus memberikan komentar yang positif ya, itu tidak akan menyakitkan pihak yang kemudian kita bisa ajak diskusi, kita ajak komunikasi, walaupun itu melalui medsos. Nah, bagaimana komunikasi Islami itu kemudian bisa tercipta? Yang pertama, komunikasi Islami tentu tidak ada unsur ghibah, tidak ada unsur ngerasani, tidak ada unsur kalau kemudian kita banyak ketemu ya, kita akan saling ngerasani orang lain. Yang kedua, menjaga rahasia ini menjadi penting dalam komunikasi Islami. Kalau kemudian kita dipercaya oleh seseorang terkait dengan informasi apapun yang penting yang harus dirahasiakan, maka tidak boleh kita menyebarluaskan rahasia tersebut. Kita harus menjaga rahasia itu. Dan kalau kemudian terjadi diskusi, maka diskusi itu dilakukan dengan santun. Dan yang terakhir tadi, kalau kita berkomunikasilah dengan yang baik. Atau kalau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kita tidak bisa menjaga emosi kita, diam. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi komunikasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.